Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD. Siang hari ini cuaca cukup mendung ya. Gue sih ngarepinnya tuh kayak jadi hujan gitu loh, karena gue nggak suka cuaca panas. Gue suka cuaca hujan. Please ya, kalian jangan teralihkan sama jerawat gue ini, karena ini adalah satu bentuk atau bukti bahwa gue ini seorang jomblo yang kesepian. Jadi muncullah jerawat-jerawat cinta kayak gini. Ya sudahlah, gimana lagi, namanya jomblo ya. Ketika pengen sesuatu, pengen something, ya harus mencari, karena gak mungkin lagi sama pasangan. Oh ya, buat kalian yang selalu mantengin terus channel gue, kangen dengan semua pengalaman pribadi gue, thank you so much ya. Pokoknya kalian tuh bener-bener sebuah energi buat gue, buat ngonten setiap waktunya, setiap harinya gitu. Karena kalian tuh adalah temen-temen gue, sahabat gue dimanapun berada, ya benar-benar bisa bikin gue happy dan gue mendapatkan feedback yang positif. Dan juga buat kalian yang suka komen katanya gue halu, gue ngarang-ngarang, gue cuman, ya lu cuma bercerita doang, ya lu cuman gini doang, masa bodoh. Gue gak pernah peduli mau lu komentarin gue halu, mau lu komentarin gue cuman ngarang-ngarang doang, gak mungkin bla bla bla. Monggo silahkan, dengan apapun argumennya kalian, gue sama sekali gak terpengaruh. Karena cerita yang gue alamin juga pengalaman gue sendiri yang gue alamin gitu kan. Mau percaya monggo, mau enggak pun masa bodoh gitu. Karena buat gue hanya menceritakan apa yang pernah gue alami dan apa yang pernah gue lakuin. Itu ya, terserah, terlepas dari itu semua, mau percaya mau enggak itu hak kalian dalam menilai, dalam mendengarkan, intinya seperti itu. Cuman dengan cara kalian berkomentar apapun di kolom komentar yang seolah-olah bernada kayak ini mahalu, buat gue itu nggak mempan sayang, nggak ngaruh sama sekali sayang gitu kan. Buat apa juga gue ngebalasin komentar dari elu sayang gitu kan. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya pengalaman hidup yang pahit, yang manis, pengalaman yang benar-benar mengesankan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita hidup nggak punya pengalaman, berarti kita manusia yang tidak punya variasi hidup yang begitu indah dong. Entah pengalaman buruk, pengalaman manis, pengalaman indah, pengalaman keren, pengalaman mengesankan. Jadi buat gue ya, yang suka berkomentar kayak gitu, ya monggo, itu sih hak kalian berkomentar. Tapi ya mohon maaf juga, gue nggak akan pernah peduli gitu ketika kalian beranggapan seperti itu. Gue akan selalu menutup mata, menutup telinga, dan sama sekali gue gak terpengaruh apapun. Sekarang mah zaman sekarang, ngapain sayang dengerin omongan orang, komentar orang. Yang baik aja dikomenin buruk, apalagi yang buruk gitu kan. Intinya gue gak ngerugiin, gue hanya bercerita pengalaman gue, pengalaman pribadi yang gue alamin. Terlepas dari itu semua, mau orang berkomentar apa ya monggo, gue gak pernah ambil pusing. Gue gak pernah ngerugiin orang juga. Gue bikin cerita, gue bikin channel pun juga buat menyenangkan diri gue sendiri, berekspresi sebagai wadah, menuangkan semua pengalaman-pengalaman yang pernah gue alami di dunia pelangi maupun di dunia yang lainnya. Oh ya, langsung aja deh, kebanyakan ngomong dari awal ya. Kali ini gue bakal kembali share pengalaman pribadi gue. Pengalaman gue ketika gue di sekolah dan bertemu dengan dua cowok itu. Yang pertama yang bernama Indra dan kedua adalah Yogi. Gue akan melanjutkan kisah ini karena mungkin di antara kalian ada yang penasaran gimana kelanjutannya gitu ya. Karena gue emang waktu itu sekamar sama mereka dan juga masih ada dua orang cowok lagi. Gue nggak tahu kenapa ya, gue suka punya persepsi di mana yang namanya satu gender itu kadang-kadang ada aja cowok pelanginya. Entah dia dalam bentuk asrama atau mungkin sebuah kayak barak-barak kayak gimana-gimana gitu, pasti ada aja salah satunya cowok pelanginya. Itu pun yang gue alami dan yang terjadi sama gue. Jadi dimanapun ya, kita gak bisa memungkiri ya, yang namanya cowok pelangi pasti bakal ada aja gitu. Ini jerawatnya bikin ganggu aja deh. Emang apa sih yang lo alamin Kim di asrama itu? Lu belum nonton video gue yang di asrama ya? Yang story pelangi di asrama, makanya tonton dulu ke bawah, oke? Atau di playlist ada kok.
Nah kali ini gue kelanjutannya. Setelah sama Indra dan Yogi, gue do something tuh. Zaman sekolah zaman dulu, gue jujur gue belum pernah banget melihat yang namanya kayak video pelangi yang katakanlah di sana itu ada satu pemeran utama dan 2 orang pemeran pembantu gitu kan, dimana yang pemeran utamanya itu gue, terus yang pemeran pembantunya itu adalah mereka. Kita do something yang bener-bener kayak indah sekali gitu kan, sampai gue mikir kok gue kayak seolah-olah jadi ratunya gitu. Ratu, lu berkumis gitu ratu. Ya waktu itu kan gue masih lucu, masih cute, masih kayak manis, manja, grup gitu kan. Penyanyi dong itu mah. Jadi intinya pokoknya gue tuh sama sekali nggak pernah banget tahu masalah tentang video pelangi. Gue tahu-tahu video pelangi ketika gue praktek, nanti bakal gue ceritain deh kelanjutannya. Ini baru awal-awal soalnya. Nah, setelah kejadian yang itu, gue, Indra, sama Yogi ini jadi akrab. Akrabnya tuh jadi kayak gimana ya? Ya kita udah bukan lagi sesuatu hal yang katakanlah ada jaraknya gitu loh guys. Which is gue di sini bisa banget bercanda sama mereka yang di luar kewajaran. Misalnya kalau habis take bath gitu kan, ya gue sangat berani banget sekarang untuk misalnya kayak ya gitu kan, kalau misalnya kita mau pakai seragam kayak gimana gue bercandain dulu segala macem, begitulah pokoknya. Jadi merekanya pun juga nyaman dengan gue. Nah yang 2 orang ini nih timbul kayak tanda tanya sih feeling gue kayak gitu, karena yang 2 orang ini emang sama sekali setelah gue akhirnya sama Yogi dan Indra ini berhasil do something, orang 2 ini termasuk yang katakanlah agak lama banget sampai akhirnya gue dapetin mereka. Karena bukannya apa-apa ya, gue udah nyaman sama Indra sama Yogi gitu kan. Jadi orang 2 ini ya cukup menonton kita aja, keasikan kita bertiga. Mungkin di otak mereka tuh ya udahlah, mungkin mereka bestie banget gitu kan, 3an kemana-mana aja bareng gitu kan. Padahal ya kalau misalnya harusnya kan satu kamar itu kan kompak berlima gitu, tapi ini enggak gitu. Jujur ini cukup kita bertiga tuh kayak yang paling kompak di antara mereka. Ya emang sih yang mereka juga berdua kadang-kadang nimbrung juga, tapi nggak sedekat dan seintens kita gitu. Apalagi gue termasuk anak yang rajin nih, misalnya ada PR gitu kan, ini Yogi dan Indra juga selalu gue bantuin gitu kan, malah gue ngerjain PR-nya. Coba bayangin kurang gimana gue ke mereka gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya yang anak 2 ini hanya menjadi penonton setia guys, penonton yang menonton keasikan kita bertiga waktu itu. Yang kadang-kadang gue juga mikir sih, pernah bilang ke si Indra, btw itu anak 2 kayaknya kita begini-begini gimana ya penilaiannya gitu kan. Udahlah bodo amat lah katanya, gak usah dipikirin katanya gitu kan. Iya juga sih, udah deh lu makin gak usah banyak mikir katanya itu kan, lu mah berperasaan banget jadi orang overthinking katanya gitu kan. Iya juga sih, ya kan beda kalau gue kan pakai perasaan ya guys. Gue tuh nggak bisa kalau misalnya cuman menyuekin gitu aja gitu loh. Ya sudah tuh, pada akhirnya semuanya ya biasa aja gitu. Tapi gue pun sebenarnya sih sama anak 2 ini ya mohon maaf gitu ya, karena gue Sagittarius, which is Sagittarius itu bener-bener kayak mudah bosen katanya. Jadi malu gue. Kenapa sih lu mudah bosen game ya? Karena ya gue jujur ya, 2 orang ini juga kategori yang emang sebenarnya sih gue suka lama kelamaan gitu. Terus lu maruk dong game. Ya gimana ya, gue tuh orangnya emang gak bisa. Kalau dibilang bisa setia sih bisa, tapi kan yang namanya jiwa muda itu kadang-kadang juga gimana ya, butuh sebuah variasi baru gitu loh guys. Meskipun mereka itu tinggal bareng kita bertiga alias dalam satu kamar berlima, tapi kadang-kadang juga perasaan penasaran gue tuh muncul terus gitu loh. Tapi emang ya sama orang 2 ini udah tau lah gitu, makanya sama yang 2 ini kadang-kadang gue suka akhirnya malah berimajinasi yang kemana-mana gitu. Jadi akhirnya tuh kayak coba deh gue bisa dapetin mereka juga gitu ya, tapi itu sih cuman hanya dalam imajinasi gue doang gitu loh guys. Karena gue mikirnya gue udah ada Indra, ada Yogi juga, masa iya sih gue mau sama mereka juga kan gue susah dapetinnya gitu loh.
harus dengan cara bagaimana, karena mereka itu nggak menunjukkan banget, dan ini emang gue harus pure bener-bener kayak dari nol lagi gitu kan, kayak waktu ketika gue mendekati Indra dulu. Kalau sama Yogi kan emang ketahuan waktu di bioskop, jadi ya butuh effort yang lebih nantinya gitu. Oke deh, kita kesampingkan dulu ya orang dua ini, karena ini memang sedikit memakan waktu. Kita sekarang kedepankan dulu antara gue, Yogi, dan Indra. Jadi guys, waktu itu gue ada cerita nih. Waktu itu inget banget gue pas mudik hari Sabtu ya guys. Mudik hari Sabtu, dan kita rencananya itu mau mudik ke rumahnya Yogi. Karena setelah dekat itu kita makin akrab, pokoknya nanti kalau mudik itu ganti-gantian. Misalnya nanti minggu berikutnya ke rumahnya gue, minggu berikutnya ke rumahnya Indra, minggu berikutnya ke rumahnya Yogi. Nah waktu itu kebetulan jadwalnya kita mudik ke rumahnya si Yogi ini gitu. Jadi ya sudahlah, karena gue juga belum pernah ke daerah sana gitu kan. Gue nggak akan menyebutkan nama kotanya ya di sini, sorry. Pokoknya kotanya itu memang masih satu wilayah sama kabupaten gue gitu kan, cuma beda tempat doang. Akhirnya kita pun putusin buat nginep di rumahnya 1 malam ya. Berarti gue nggak pulang ke rumah dong, ya enggak lah, gue pulang ke rumahnya dia gitu kan. Dari asrama langsung beranjak pergi pulang menuju rumahnya Yogi naik kendaraan umum. Seperti biasa sih, di jalan gak ada apa-apa ya, biasa aja lah gitu kan, seperti biasa gitu. Nah singkat cerita nyampe lah di rumahnya Yogi gitu. Oh jadi kayak gini suasananya, sejuk juga ya gitu, kayak daerah-daerah gue gitu. Ya awalnya sih gue mikirnya ya asik aja, karena di rumahnya itu emang ada nyokapnya, ada bokapnya, ada adiknya. Dia cuman 2 bersaudara dan adiknya ini cewek gitu kan. Terus adiknya cewek masih sekolah SMP. Terus dia kan pasti ngelihat kita bertiga nih gitu kan. Yang pertama kakaknya sendiri si Yogi ini kan ganteng, si Indra juga ganteng, gue juga sama. Narsis lu Kim. Jadi mungkin si cewek ini tuh kayak ngelihat temen abangnya ini keren-keren gitu kan. Nggak tahu aja kalau misalnya di antara kita bertiga ini adalah 3 cowok yang sama-sama saling mencintai. Gue sih mikirnya kayak gitu. Cuman ya lucunya tuh jadi kayak ya gimana ya, yang namanya bocah gitu punya adik cewek pasti kayak gitulah gitu, punya abang yang keren, apalagi teman-temannya ganteng-ganteng, pasti dia seolah-olah kayak ratunya gitu ya. Pokoknya awal-awal kita seperti biasa aja gitu, seperti biasa ngobrol, makan bareng, nonton TV gitu kan. Ya bergabung lah sama keluarganya, berbaur gitu kan. Akhirnya gue pun tahu sama mamanya, sama bapaknya gitu. Semuanya gitu aja ngalir. Dan karena waktu itu malam minggu ya, kebetulan di rumahnya dia itu memang kalau malam minggu suka rame. Jadi ya gue pun nimbrung sama saudara dia yang lain. Sampai malam kita ngobrol di rumahnya itu guys. Ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu lah pokoknya. Jadi ya ada beberapa kubu ya, ada ketika nyokap dan ada nyokap bokap sama paman-paman bibinya gabung, terus kita bertiga sama adiknya ini gitu kan. Pokoknya kita berblok-blok gitulah pokoknya. Kita semuanya happy masing-masing. Sampai pada akhirnya kita pun tertidur lelap. Terus Kim, waktu lo tidur lo nggak ada something apa-apa sama mereka bertiga? Jujur li sih nggak ada ya. Jujur li ya nggak ada. Gak tau kenapa sih, waktu malam hari itu kita malah kayak pengen buru-buru tidur. Gue pun juga tidur, mereka berdua juga tidur gitu kan. Jadi ya biasa aja sih. Meskipun kondisinya itu tidurnya gue tengah-tengah, kanan Yogi, kiri Indra gitu kan. Dan kita bertiga ya kalau misalnya tidur kayak di asrama gitu sih. Kayak gimana emang sih kalau itu di asrama Kim? Sebenarnya sih sama aja. Kalau misalnya di asrama kan gerah gitu kan, kalau tidur pasti kita nggak ini ya, nggak butuh ini gitu kan, ya kayak gitulah gitu, cuman pakai celana pendek gitu kan. Cuma bedanya waktu di rumahnya dia itu kita hanya kita hanya mengenakan yang bagian dalam saja ya, kali kelihatan lah yang begini, maka mesti gue harus jelasin juga sih ya, kayak gitu. Tapi pakai selimut kan ya, pakai selimut sih, karena
hawanya kan sejuk dingin kalau malam hari. Kok lu dingin gitu tapi sampai harus gak butuh ini sih Kim? Ya nggak tahu sih, kita refleks aja waktu malam hari itu tidurnya kayak gitu keadaannya. Terus lampu seperti biasa kan dalam keadaan gelap gitu ya, tertidurlah kita. Ya pokoknya suasananya itu jadi kayak gimana, kayak bestie banget sih. Jadi si Indra dengan gaya tidurnya, si Yogi dengan gaya tidurnya, gue dengan manjanya gitu kan. Gue kadang-kadang yang menjadi kayak bantal guling gitu buat mereka. Pokoknya ya asik-asik aja sih kadang kalau gue yang misal tiba-tiba kebangun gitu kan, ngeliat mereka tiba-tiba gitu kan lagi pada terlelap, ya gue gini diem gitu kan. Ya sudahlah pokoknya seperti itu sih, karena di sini emang kan pada dasarnya gue kan yang emang ratunya gitu. Jadi ya, tapi perasaan jujur ya ketika waktu malam hari itu kita emang nggak ngelakuin apa-apa gitu loh, jujur. Cuman pas keesokan paginya bangun nih gitu kan, udah dibangun sama mamahnya itu, bangun gitu kan, udah pagi gitu kan, langsung dong bangun. Kita pun langsung kayak kaget. Ya untungnya sih gue pikir itu pintu nggak dikunci kan. Kenapa kaget? Ya kaget lah, tiga-tiganya kok dalam keadaan begitu kondisi tidurnya. Kan gue takut gimana ntar mikirnya gitu loh. Masa sih kok tidurnya kayak gitu kan, kostumnya gitu kayak nggak wajar gitu kan. Untungnya dikunci dan untungnya cuma diketok-ketok doang gitu kan, bangun sarapan gitu kan, kayak gitu. Kita pun bangun dengan masih kayak ngumpulin nyawa gitu. Ya sudah, kita sarapan. Udah sarapan, tiba-tiba si Yogi punya ide, mandi di kali yuk katanya. Di kali? Emang di sini ada kali? Gue bilang gitu kan. Ada lah katanya, jernih loh airnya, enak loh kalau minggu suka banyak orang katanya. Enggak lah, kalau banyak orang nggak mau. Ya kita nyari yang agak sepiannya lah katanya. Gimana sih lo, katanya bilang gitu. Ya udah deh, ayo. Setelah kelar sarapan, gue pun diajak mandi ke kali sama si Yogi ini. Dan emang kalinya itu cukup lumayan agak jauh sih dari rumahnya, lebih ke dalam gitu ya. Terus gue bilang, lah kita mau mandi di mana tuh, banyak anak-anak kecil kayak gitu kan, gue bilang gitu. Tuh sebelah sananya masih ada kok yang kosong katanya. Ya udah, akhirnya gue iyahin ke sana. Dan emang bener sih kosong. Kenapa di sana kosong? Karena emang di sana itu kan cukup dalam. Jadi kita yang udah terbilang remaja ABG itu kayaknya cocok lah di sana gitu kan. Mereka mah yang di sana kan yang anak-anak kecil gitu mah kan emang wajar ya, butuh yang tempat yang dangkal gitu. Kalau kita kan udah dewasa, berarti kita ya masa kita mau gabung sama mereka kan gak lucu gitu. Kita pun mandi gitu kan. Sebelum mandi di kali itu tiba-tiba si Yogi bilang gini, "Eits," katanya. "Kenapa Gi?" kata si Indra bilang gitu ya. "Lu mau mandi apa mau ngapain sih?" "Mau mandi lah." "Emang kenapa sih?" katanya. Dia tuh kayak nyuruh kita tuh untuk, lu kalau mau mandi ya kayak mau mandi aja gitu. Jadi ya gak ada satupun yang ada di badan lo gitu. Gue bilang, ini kan di kali gitu, lu ngadi-ngadi gitu kan. Kalau dulu ada bahasa ngadi-ngadi mungkin kayaknya lu ngadi-ngadi deh, ntar kalau ada orang lihat, udah katanya kita harus enjoy di sini, menikmati alam yang ada katanya gitu. "Malu nggak mau, gue nggak jadi, lu nggak seru deh Kim," katanya. "Pokoknya lu juga harus nyebur nih," katanya. "Iya, lu mah nggak seru," katanya. "Lu di sini bintangnya kok," katanya. Bintang apa? Bintang Kejora," gue bilang gitu kan. Terus lah kayak gitu mereka berdua udah nyebur duluan tuh dalam keadaan kayak gitu. "Tuh Kim, nih kita udah nyebur duluan nih, masa lu nggak mau ikut juga sih," katanya. "Lu nggak mau yakin sama kita berdua nih," katanya. Ya gue sih jujur ketika ngelihat mereka udah seperti itu jadi kayak terbawa dan tergugah hatinya. Ya iya udah deh, gue mau gitu kan. Ya udah, kita pun akhirnya nyebur di sana. Kita main air, bercandaan gitu kan, seolah-olah gue tuh yang jadi kayak dipecandainya. Gue tuh kayak seolah dibikin jadi bahan lelucon buat mereka lah gitu intinya, sampai bener-bener happy banget. Nah setelah kelar itu kan, singkat cerita karena hari semakin siang, udahan dong kita tuh kan mandi dari kali itu. Pulanglah. Sebelum pulang kita nemuin sebuah gubuknya tuh kayak gimana ya, jadi tempatnya itu ya gubuk sih, tempat kayak orang petani rehat gitu loh guys. Terbuka nggak sih Kim? Terbuka,
dan ada ruangan tertutupnya. Tiba-tiba si Indra bilang kayak gini, "Songo dulu kek nongkrong," katanya. "Kayaknya asik deh main di gubuk," katanya. "Ya udah ayo," katanya. "Ke gubuk dulu dong kita." Nah waktu itu kondisinya gue seperti biasa kayak gini, sementara mereka mah enggak. Ya mereka karena emang sejatinya cowok gitu ya, jadi mereka mah hanya mengenakan celana pendek doang. Ngobrol di sana lah kita seperti biasa gitu kan, gue tengah-tengah seperti biasa. Tiba-tiba si Indra bilang ini, "Gigi," katanya. "Asik nih," katanya. "Yoi," katanya gitu kan. "Ih, apaan sih lu?" Gue bilang gitu kan. "Dari lu diem aja," gitu kan. "Mau ngapain gue?" Lu bilang gitu kan. Gue udah seolah-olah kayak gak enak hati nih gitu. Jangan aneh-aneh deh gitu. "Ayolah Kim," katanya, "semalam lu malah tidur duluan sih," katanya. "Lu gak ngelihat kita berdua yang udah gimana-gimana gitu," katanya. "Semalam lu udah tidur duluan, sekarang di sini juga lu kayak gak mau gitu, lu mau gak kasihan sama kita." "Iya, lu gimana sih Kim," katanya, "sama suami-suami lo tuh," katanya gitu kan. Bercandanya tuh kayak gitu. "Iya apaan sih di sini, enggak, ntar ada orang lewat," gue bilang gitu kan. "Bentaran doang lah," katanya. "Ayo," katanya. "Gimana ini terbuka kayak gini, itu kan di belakang sana bisa," katanya. "Tapi kan udah," katanya. Belum juga gue mengiyahkan, tiba-tiba tangan gue sama si Indri ditarik sampai pada akhirnya gue kayak terpaksa gitu. "Apaan, udah enggak gitu kan." Dia nggak mau gitu. Ya sudah tuh pada akhirnya jadi gantian gitu loh guys. Pertama si Indra dulu, kita to the point di sana, to the point, langsung ke step yang utama dengan kondisi yang cuman hanya berdiri setengah jongkok gitu. Terus si Yogi cuma ngeliatin dari kejauhan. Kayak gimana tuh kondisinya? Cuman kayak gitu doang ya, karena mereka mah cuman hanya celana pendek doang kan, sementara gue mah tinggal di gitu jadi gitu kan. Ya sudah, setelah kayak gitu ya udah tuh ngalir gitu kan. Sampai gue mikir sih, kok gue mau banget ya digituin gitu kan. Tapi ya lama kelamaan ketika gue sudah menemukan sama-sama enjoy, ya gue pun sangat enjoy di sana. Ya sudah tuh, ya dengan sangat terpaksanya gue pun akhirnya mau tuh. Tiba-tiba ketika gue sama si Indra lagi do something itu, gue lagi kayak yang bener-bener enjoy banget ya, feel-nya yang sedang gue rasakan. Tiba-tiba si Yogi nyamperin malah gabung dari arah depan dan malah gini sama gue. Jadi gue dari depan, tengah gue, terus dari sini si Indra. Jadi gue tuh kayak gimana sih, jadi gue tuh kayak bener-bener emang queen-nya gitu loh. Ya sudah tuh, sambil kayak gitu ternyata ininya si Yogi juga udah dalam keadaan sangat ready. Jadi ya udah tuh, sementara saat itu ya gue sama si Indra bener-bener lagi ngelakuin yang pertama dulu ya belum tuntas. Lama kemudian akhirnya dia pun tuntas karena udah kelar. "Yogi giliran lu," katanya gitu. Udah sekarang giliran Yogi tuh, dan gue pun lanjut sama dia. Oh my god, pokoknya gue waktu itu kayak aduh, apaan sih ini bocah dua gitu kan. Tapi kok gue suka ya. Jujur sih gue suka gitu. Tapi gue kadang-kadang mikir, kok mereka tuh gimana ya, manis banget ya caranya gitu, kayak sampai kepikiran hal kayak gitu kan. Sama Yogi pun juga sama kok ngelakuinnya kayak gitu, cuma cukup dengan setengah jongkok gitu doang sih. Terus gantian juga sekarang yang depan itu si Indra gitu kan. Dan emang itu semuanya kita lakuin gak terlalu lama ya, karena cepet banget ya. Maklum lah ya, di tempat kayak gitu takutnya ada orang lewat, kita gak pernah tahu. Dan sampai singkat cerita, ketika sama si Yogi ini gue malah tuntas duluan ya. Setelah tuntas gue kan langsung sadar gitu. Gue bilang ke dia, udah gitu kan, udah kelar juga. Gue belum loh, ini cepetan, gue bilang gitu kan.
Ya akhirnya dia pun menuntaskannya dan akhirnya dia pun juga tuntas. Jujur sih gue kayak mikirnya tuh, oh my god, sampai mereka tuh kayak happy banget ya. Gue juga happy sih jujur gitu ya. Setelah kelar ya kita langsung buru-buru, sebenarnya sih nggak langsung buru-buru pulang ya, kita malah kembali ke kali sebentar buat nyebur sebentar gitu kan, hitung-hitung buat kayak bersih-bersih, lalu setelah itu langsung balik ke rumahnya Yogi. Itu pengalaman yang nggak akan pernah gue dapetin lagi mungkin sampai saat ini dengan orang itu berdua, dan sekarang gue nggak pernah tahu mereka di mana. Yang jelas sangat indah. Thank you banget sudah mengisi pengalaman pelangi gue selama gue remaja waktu itu ya buat kalian. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.